Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rangga Febrian, Azrin Aprilia, Muhammad Kabir Ripa, dan Rizko Said Ali Al-Jailani. Di sini kami membagi tugas. Rangga Febrian menjelaskan tentang soal mesin Turing, Azrin Aprilia menjelaskan tentang soal DFA, saya sendiri, Muhammad Kabir Ripa, menjelaskan tentang pengertian DFA, dan Rizko Said Ali Al-Jailani menjelaskan pengertian tentang mesin Turing. Lanjut ke pengertian DFA, atau Deterministic Finite Automata. Finite automata adalah mesin automata dari suatu bahasa reguler. Finite automata memiliki jumlah state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lainnya. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine, atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata berhingga deterministik atau DFA, Deterministic Finite Automata, adalah FSA, Finite State Automata, yang memiliki transisi dari suatu state ke state yang lainnya adalah tepat satu untuk setiap simbol input. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari DFA. Terdapat fungsi transisi sebagai berikut. Konfigurasi deterministik finite automata di atas secara formal dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan Q0, Q1, Q2, sigma sama dengan A, B, S sama dengan Q0, F sama dengan Q2. Fungsi transisi yang ada adalah sebagai berikut. Q0, A yaitu Q0, Q0, B yaitu Q1, Q1, A yaitu Q1, Q1, B yaitu Q2, Q2, A yaitu Q1, Q2, B yaitu Q2. Biasanya fungsi-fungsi transisi ini kita sajikan dalam sebuah tabel transisi. Tabel transisi tersebut menunjukkan state-state berikutnya untuk kombinasi state-state dan input. Tabel transisi dari fungsi transisi di atas adalah sebagai berikut. Untuk Q0, jika diinputkan A yaitu Q0, jika diinputkan B yaitu Q1. Untuk Q1, jika diinputkan A yaitu Q1, dan jika diinputkan B yaitu Q2. Untuk Q2, jika diinputkan A yaitu Q1, dan diinputkan B yaitu Q2. Contoh lain bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat fungsi transisi, dan tabel transisi dari gambar di atas adalah sebagai berikut. Q0 jika diinputkan A yaitu Q1, diinputkan B yaitu Q1, dan Q1 jika diinputkan A yaitu Q1, diinputkan B yaitu Q0. Selanjutnya ada konversi dari tabel transisi ke diagram transisi. Sebaliknya, kita juga dapat menggambar diagram transisi dari suatu tabel transisi. Untuk tabel transisi, Q0 diinputkan A yaitu Q0, diinputkan B yaitu Q1, Q1 diinputkan A yaitu Q0, dan diinputkan B yaitu Q0, dengan S yaitu Q0 dan F-nya yaitu Q1. Maka diagram transisinya adalah sebagai berikut. Contoh lain, terdapat tabel transisi sebagai berikut. Untuk Q0, jika diinputkan 0 yaitu Q2, diinputkan 1 yaitu Q1, jika Q1 diinputkan 0 yaitu Q1, dan diinputkan 1 yaitu Q0. Q2 diinputkan 0 yaitu Q0, dan diinputkan 1 yaitu Q1, dengan S sama dengan Q0 dan F sama dengan Q0, Q2. Transisinya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Perhatikan pada contoh-contoh deterministic finite automata pada contoh-contoh sebelumnya. Terlihat bahwa dari setiap state selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Berbeda halnya dengan non-deterministic finite automata atau NFA. Pada NFA, dari suatu input mungkin saja bisa dihasilkan lebih dari satu state berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun,
Model ini tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif, baca atau tulis pita yang dimiliki status perhitungan serta dapat mengubah dan menulis sel aktif yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Stack atau tumpukan yang terdapat pada PDA memiliki keterbatasan kemampuan akses, yaitu hanya mengakses data yang terdapat pada top atau puncak dari stack. Untuk melakukan akses pada bagian yang lebih rendah dari puncak stack harus memindahkan bagian di atasnya atau pop, yang mana akan menyebabkan bagian tersebut hilang. Pada mesin Turing, memori berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan sel-sel penyimpanan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Pita tersebut tidak mempunyai sel pertama dan sel terakhir. Pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat diakses bagian manapun dari pita dengan urutan bagaimanapun. Terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita. Head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita dan sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana, sedang dengan sejumlah state sebagai memori, pita sebagai secondary storage, fungsi transisi sebagai program. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu diantaranya pertama ada key yaitu himpunan state, lalu ada sigma himpunan simbol input, lalu ada simbol pada pita, lalu ada fungsi transisi, lalu ada simbol S untuk state awal, lalu ada simbol F untuk himpunan state akhir, lalu ada simbol B, simbol kosong atau blank, bukan bagian dari sigma. Bagian pada pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B. Mekanisme kerja mesin Turing. Pembacaan fungsi transisi. Pada state Q1, head menunjukkan karakter A pada pita menjadi state Q1, head bergerak ke kanan. Pada state Q1, head menunjukkan karakter B pada pita menjadi state Q1, head menulis karakter A lalu bergerak ke kanan. Pada state Q1, head menunjukkan karakter B pada pita menjadi state Q1, head bergerak ke kanan. Nah, di sini saya akan menerangkan satu soal dari mesin Turing. Contoh soal. Misal terdapat mesin Turing Q sama dengan Q1, Q2, sigma sama dengan A, B, gamma R sama dengan A, B, blank. F sama dengan Q2, S sama dengan Q1. Di sini sudah ada ya fungsi transisinya. Q1, A sama dengan Q1, A, R. Q1, B sama dengan Q1, A, R. Lalu Q1, blank sama dengan Q2, blank, L. Nah, yang ditanyakan apakah inputan A, B, B, A bisa diterima? Nah, kita langsung di sini. Pertama, kita membuat pita dulu ya. Kalau ininya. Nah, di sini karena sudah ada pitanya, lalu kita masuk ke state awal. State awal itu kan S ya. S-nya itu Q1. Maka di sini Q1, A sama dengan Q1, A, R. Jadi kalau membacanya itu seperti ini. Q1, A atau pada saat step Q1 head membaca karakter A, lalu ditransisikan pada saat step Q1 head menuliskan karakter A, lalu berpindah ke kanan. Nah, jadi sini
Q1 di sini Q1 menuliskan karakter A. Nah, ini menuliskan karakter A. Lalu Q1 berpindah ke kanan. Jadi di sini. Lalu Q1, B sama dengan Q1, A, R. Nah, di sini cara bacanya seperti yang tadi ya, masih sama. Jadi Q1 menuliskan karakter menuliskan karakter A karena di sini A ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu Q1 berpindah ke kanan karena right. Lalu Q1, B sama dengan Q1, A, R. Nah, di sini Q1 menuliskan karakter A seperti yang di sini ya. Lalu Q1 berpindah ke kanan. Lalu yang seterusnya Q1, A sama dengan Q1, A, R. Jadi Q1 menuliskan karakter A dan berpindah ke kanan. Dan seterusnya fungsi transisi. Jadi di sini Q1, A sama dengan Q1, A, R. Jadi Q1 menuliskan karakter A lalu berpindah ke kanan. Nah, di sini Q1, blank. Kenapa blank? Karena di sininya ini blank ya. Sama dengan Q2, blank, L. Nah, cara bacanya di sini masih sama, cuman berpindah ke kiri karena L. L itu left ya. Nah, di sini cara menulisnya seperti ini. Q1, blank sama dengan Q2 menuliskan karakter blank. Nah, ini ada karakter blank dan berpindah ke kiri. Nah, karena di sini sudah ke Q2 dan Q2 adalah step akhir ya. Jadi di sini adalah step akhirnya. Nah, di sini kan ada keterangan tidak ada transisi dari Q2, mesin Turing berhenti karena Q2 adalah step akhir, maka input diterima. Sekian penjelasan tentang mesin Turing dan DFA dari kelompok 3. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.